Salam belajar. Selamat datang di Belajar Bareng. Bersama saya, Kak Bowo. Kita akan mempelajari perbedaan antara kata, frasa, dan klausa, serta kalimat. Kamus Besar Bahasa Indonesia telah merumuskan definisi dari kata, frasa, klausa, dan kalimat. Mari kita lihat di papan tulis. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Klausa adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Sedangkan kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, silahkan bagi yang belum untuk subscribe dulu channel ini. Kemudian like dengan jempol ke atas pasti. Lalu jika ada pertanyaan ataupun saran, bisa ketik di kolom komentar yang berada di bawah ini. Kita mulai pembahasan dari kata. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Dikatakan bahwa kata adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Berdiri sendiri artinya sudah memiliki makna. Contoh katanya yaitu buku. Kemudian yang kedua adalah frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Dikatakan bahwa frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Non-predikatif artinya tidak berfungsi sebagai sebuah predikat dalam kalimat. Frasa juga hanya memiliki satu fungsi, yaitu subjek saja atau objek saja. Contoh frasa yaitu buku berwarna merah. Lalu kita membahas klausa. Klausa adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Dikatakan bahwa klausa adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Sama seperti frasa merupakan gabungan kata, namun klausa memiliki fungsi lebih dari satu. Sekurang-kurangnya yaitu subjek dan predikat. Contoh klausa yaitu buku merah jatuh di lantai. Dan yang terakhir adalah kalimat. Sedangkan kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Dikatakan bahwa kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat dikatakan berdiri sendiri karena sudah dianggap memiliki makna yang tuntas. Lalu, mempunyai pola intonasi final yang artinya kalimat diawali dengan huruf besar
dan diakhiri dengan tanda titik atau tanda seru atau tanda tanya. Dan dalam satu kalimat sederhana dapat dipastikan memiliki klausa. Karena klausa itu seperti yang kita ingat, sekurang-kurangnya adalah subjek dan predikat. Contoh dari sebuah kalimat yaitu saya menjatuhkan buku merah di lantai. Demikian pembahasan kita mengenai kata, frasa, klausa, dan kalimat. Semoga sobat belajar dapat memahami dengan mudah. Sebelum kita tutup, ada pantun. Gelisahnya si Marisa, saat laparnya kumat. Senangnya belajar bahasa, merangkai kata menjadi kalimat. Marisa makan bersukacita, habis makan cuci piringnya. Demikian belajar bareng kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.